perjuangannya, ekonominya apa itu dari kecil memang susah, sangat kecil. Saya masih ingat gaji 175.000, jadi 75.000 itu untuk bayar kos, 100.000 untuk hidup lah ya. Kebetulan depan saya kos itu ada II saya, jadi mereka nggak habis makanan yang malam, saya sisihkan buat saya, besok pagi saya panasin, saya bawa ke kantor. Nah, sewaktu pertama kali menghadapi itu, wah ada kutu nih, ada kecoa nih. Agak ada shocknya nggak, Cimehong? Shock lah. Terus respon pertama apa, Cimehong? Ya saya ngelawan, saya bilang nggak ada. Makanya saya dibilang anti kritik. Itu satu bulan itu saya kurus 3 kilo. Gara-gara kasus itu? Iya, nggak kurang tidur. Suami juga kadang-kadang pergi gitu kan, tinggal saya sendiri gitu. Kenapa saya lagi begini? Kadang-kadang ada bisikan kalau nggak kuatnya. Lu kan terkenal ya, di mana-mana orang mau foto apa segala. Gini kan masa di keluarga lu nggak dianggap. Habisin aja diri lu, selesai. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang mungkin sudah banyak dan sering kali kita lihat di sosial media. Namun melalui obrolan panjang hari ini kita akan mengenal dia lebih lanjut, bagaimana dia melewati hidupnya bersama dengan Tuhan. So please welcome Cimehong. Ya. Halo Ci, welcome to Solusi. Ya. Terima kasih banyak di tengah waktu sibuknya masih menyempatkan untuk ngobrol sama aku. Sama-sama. Dalam waktu yang singkat ini. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang hal-hal yang mungkin sahabat Solusi belum tahu, belum banyak melihat di sosial media ya, karena mereka seringkali melihat Cimehong ini hanya di sosial media, namun tidak tahu bagaimana Cimehong awalnya menjalani hidup yang seperti sekarang ini. Boleh nggak sih ceritain awalnya Cimehong bisa akhirnya ada di tempat yang seperti sekarang ini? Ya, perjalanan hidup saya, perjuangannya, ekonominya apa itu dari kecil memang susah, tapi karena Tuhan bawa saya sampai saat ini sih, itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Untuk mimpi menjadi salah satu influencer ya, saya juga nggak punya mimpi, saya juga bukan karena kekuatan saya orang bodoh, ngomongnya juga susah. Kalau dulu saya disuruh ngomong kayak begini juga saya nggak bisa, tapi sekarang dipakai di mana-mana buat endorse apa semua. Itu sungguh luar biasa ya, karya Tuhan dalam hidup saya. Hanya karena anugerah Tuhan ya? Iya, itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak selegram, banyak itu semua anak-anak muda ya, yang memang ya mereka punya pintar gitu. Kalau saya ditanya, ya, saya nggak tahu apa-apa, saya mengalir aja, benar-benar mengalir. Saya juga nggak ada timnya, tim foto apa enggak. Saya upload sendiri, nggak ada edit-edit. Itu saya terkenalnya, ya itu yang membuat orang lucu. Tapi bukan semua, saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Iya. Nah, ternyata kalau kita tarik lebih belakang lagi, ternyata Cimehong ini bukan asli Jakarta ternyata ya? Iya, saya dari Aceh. Dari Aceh. Nah, bagaimana awalnya waktu itu memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Cuman waktu SMA karena saya orang susah ya, terus mau lebih murah, jadi saya sempat sekolah di sekolah negeri. Udah selesai tamat SMA, saya mencoba untuk kuliah lewat dulu namanya UMPTN ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Sempat sekolah cuma 1 semester. Akhirnya mungkin ya semua udah rencana Tuhan, saya ada usaha, saya ribut sama koko saya di akhirnya Aceh di Aceh ya? Jadi ya udah saya memutuskan, saya nggak tahu apa-apa, saya ke Jakarta sendiri. Itu nggak tahu jalan, nggak tahu apa, jadi hanya ada tahu satu alamat dari saudara jauh gitu. Jadi hari itu waktu pindah ke Jakarta tinggal bersama siapa, Ci? Saya waktu itu tinggal di Muara Karang di rumah ya saudara jauh. Saudara jauh itu tadi ya. Cuman karena nggak enak, saya lamar kerja ya, itu juga susah banget lamar kerja waktu itu, pakai di koran pos kota nyari kerja. Akhirnya saya
dapat kerja, terus saya kos. Oke. Kos di Roxy Mas. Iya, tapi ternyata waktu itu cukup mepet ya kehidupannya karena penghasilannya sangat kecil waktu itu. Sangat kecil, saya masih ingat gaji 175.000, jadi 75.000 itu untuk bayar kos, 100.000 untuk hidup lah ya. Ya itu nggak cukup dengan cara kebetulan depan saya kos itu ada II saya, jadi mereka nggak habis makanan yang malam, saya sisihkan buat saya besok pagi saya panasin saya bawa ke kantor. Oh, I see. Tapi Tuhan ada aja jalannya, Tuhan tuh bener-bener saya pasrah, cukup juga gitu. Makanya hidup saya berjalan bersama Tuhan ya. Bergantung berserah. Iya, saya berserah. Bayangin kalau saya lihat ke belakang, saya sebenarnya nggak sanggup. Menjadi seorang influencer yang begitu aktif di sosial media, tapi ada nggak sih titik terberat di dalam hidup Cimehong sebagai seorang influencer? Kalau sebagai seorang influencer, sebenarnya saya baru tahu ya sekarang, kenapa banyak orang-orang Korea, artis-artis Hong Kong begitu, sering bunuh diri ya. Oh, okay. Kadang-kadang ada titik begini. Contoh malam minggu, saya punya anak kan masih itu. Temenin mama dong mau ke sini. Enggak ah. Suami juga kadang-kadang pergi gitu kan. Tinggal saya sendiri gitu. Kenapa saya lagi begini? Kadang-kadang ada bisikan kalau nggak kuat ya, kerohanian kita nggak kuat. Kadang-kadang ada suruh, ada bisikan ya, lu kan terkenal ya, di mana-mana orang mau foto apa segala, giliran masa di keluarga lu nggak dianggap, abisin aja diri lu, selesai. Itu ada loh. Kalau lagi sendirian gitu kadang-kadang suka ada ya? Kadang-kadang kita down, ada masalah apa gitu. Makanya saya tuh harus di dalam kerohanian saya sama Tuhan itu harus benar-benar ada, kalau nggak habis. Nah, ketika merasakan itu, apa yang Cimehong lakukan? Oh, saya nyanyi, saya dengerin lagu muji musik. Tuhan. Iya, muji Tuhan. Ada. Yang dirasakan di hati gimana sih? Damai, tenang. Damai, tenang, karena ada Tuhan. Amin. Nah, pernahkah mengalami hujatan yang begitu berat, yang begitu jahat, sampai akhirnya Cimehong juga merasakan hancur hatinya, hancur hidupnya, sehingga ya itu bisikan itu keluar lagi? Iya, bisikan itu keluar, tapi saya ya kuat, karena saya nggak mau dengar. Oke, komen-komen jahat apa ya? Maksudnya komen jahat kan banyak ya, yang paling jahat yang pernah Cimehong baca? Nggak mau sampai saya lupa, saya blokir. Gitu ya? Kalau saya ini ingat, saya juga bisa ini kan, ngapain gitu. Di dalam bisnis kan selain seorang influencer, Cimehong juga punya usaha, punya sebenarnya bisnis. Saya bukan influencer sih, saya jualan. Saya jualan bukan influencer. Tapi kan mau nggak mau orang menilainya sebagai influencer sekarang ya. Nah, di dalam jualan itu ada nggak sih menghadapi kesulitan-kesulitan atau mungkin persaingan-persaingan yang tidak sehat? Oh iya, banyak. Kan kemarin itu ada persaingan yang nggak sehat kan. Gimana dia mau menjatuhkan bisnis saya gitu. Jadi yang namanya Bika Ambon ada kecoa, terus ada kutu, terus nggak berminyak apa segala kan itu. Itu yang dimasukkan sekarang, sendiri ya? Hah? Dimasukkan sendiri oleh saya itu masukkan sendiri. Nggak mungkin punya. Tapi kan kita nggak boleh nuduh. Iya. Biar hukum tabur tuai aja, yang tuai aja berlaku. Tabur tuai berlaku sekarang. Saya yang tadinya dihujat-hujat malah sekarang yang dihujat yang sono. Oke. Nah, sewaktu pertama kali menghadapi itu, wah ada kutu nih, ada kecoa nih. Agak ada shocknya nggak Cimehong? Shock lah. Terus respon pertama apa Cimehong? Ya saya ngelawan, saya bilang nggak ada. Makanya saya dibilang anti kritik.
Oh, karena merasa tidak mungkin. Tidak mungkin, bukannya saya begini harus nggak memaafkan, minta maaf aja sulit. Di dalam kekristenan kita kan harus minta maaf. Tapi kalau kita nggak salah, masa kita minta maaf? Karena kalau kita minta maaf, akhirnya kita mengakui kita habis. Jadi setelah hal itu terjadi, yang pertama kali Cimehong lakukan apa? Ya, bikin konten yang lawan mereka. Nih. Kita berusaha bangun, nggak tidur. Itu satu bulan itu saya kurus 3 kilo. Gara-gara kasus itu? Iya, nggak kurang tidur. Oke. Beribu tangan mau menjatuhkan saya, tapi tangan Tuhan membawa saya naik. Saya kerja, orang lihat ya, ini orang benar-benar loh, dia bangun usahanya benar-benar. Ada nggak sih prinsip yang Cimehong pegang di dalam hidup Cimehong yang selama ini membuat Cimehong punya satu fondasi yang kuat dalam menghadapi hidup? Pokoknya kalau prinsip saya jangan tinggalkan Tuhan. Oke. Percaya Tuhan. Harus jujur. Seperti yang Cimehong bilang tadi, hidup kan ke depan tidak ada yang tahu. Iya. Kita nggak tahu, setiap orang pasti punya permasalahan, setiap orang pasti punya cobaan dan penderitaan di dalam hidup. Nah, bagaimana Cimehong bisa menjalani hidup yang walaupun di depan tidak tahu tapi tetap percaya sama Tuhan? Ya, sekarang aja maksudnya kita udah berhasil gitu kan, apalagi ke depannya. Kita percaya kok Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan di saat-saat yang berat ya? Iya. Ya karena masa lalu juga dulu sangat berjuang ya? Sudah berjuang. Iya. Jadi Tuhan yang membawa Cimehong sampai sekarang, adalah Tuhan yang akan terus memelihara dan menopang dengan anugerahnya. Amin, amin. Oke, pertanyaan terakhir. Aku pengen bertanya pada Cimehong, lebih tepatnya ada nggak pesan yang Cimehong pengen sampaikan kepada sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan, yang bertubi-tubi ya, kan Cimehong tadi udah ditinggal suami, ekonomi berat juga, terus harus dihujat sama orang-orang, harus mengalami tekanan dari banyak orang, bulian. Apa yang Cimehong pengen sampaikan buat sahabat solusi? Ya, jangan menyerah, jangan patah semangat, terus dekat sama Tuhan. Itu aja. Satu terakhir boleh Cimehong ya? Ya, Cimehong ini kan terkenal kuat ya dalam menghadapi hujatan, bulian, dan perkataan dari orang. Tetapi banyak sekali mungkin sahabat solusi yang kalau dengar kata orang itu down, sampai nggak bisa tidur, sampai depresi, sampai stres karena dengar kata orang yang negatif tentang diri mereka. Boleh berikan satu pesan penguatan bagi mereka? Terus saya jangan dengerin, blokir aja. Jangan kalau di sosial media mungkin kita blokir aja, nggak usah dengar ya kan. Terus kalau WhatsApp blokir aja, nggak usah komunikasi. Dekatkan diri pada Tuhan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang langsung ngomong di depan mata gimana? Ya jangan dengerin. Oke. Kalau denger kan kita nggak hadapan, nggak usah ketemu. Ya kan? Kalau dia WA blokir. Kalau sudah terlanjur kita dengarkan, apa yang bisa membuat kita akhirnya melepaskan diri dari itu? Lepaskan pengampunan. Dengar aja lagu rohani. Jangan banyak dengar yang gosip, drama, apa gitu. Jangan. Saya nggak pakai. Kalau saya stres gitu, enggak. Orang bilang saya stres, enggak. Saya di sini aja begini 10 menit saya langsung tidur. Saya nggak usah pakai obat tidur. Tapi di saat bangun, saya bisa bangun sendiri. Oke. Jadi intinya lebih baik mendengarkan apa kata Tuhan tentang kita. Apa kata Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Pengharapan kita pada manusia kita akan membuat kita kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang setia. Dan pasti tidak pernah mengecewakan. Amin, amin. Thank you Cimehong buat waktunya. Ya, sekali lagi di tengah kesibukannya mau hadir di sini untuk menceritakan tentang
hidupnya dan memberi kekuatan bagi sahabat solusi. Terima kasih sekali lagi Cimil. Sukses Sama-sama, selalu, sehat selalu. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sering merasa down, sering merasa depresi, stres dan tidak bisa beristirahat dan tidur karena perkataan orang, dan kamu rindu untuk pulih, dilepaskan dari itu semua, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami ada dan siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Percayalah, satu langkah kecil ini akan mengubah hidup kamu selama-lamanya, karena di dalam Tuhan ada pemulihan. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.